Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirah, sebangsa dan setanah air. Abu A'la al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is not only one example." Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sebuah sifat. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau di dalam memimpin umatnya telah tercatat dengan indah dan rapi di dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Kebesaran sifat Rasul sebagai suri tauladan yang selalu mengutamakan akhlakul karimah, sehingga pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang dulunya berseteru kini kembali menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Dengarkanlah kami seorang santri dengan tekad kuat di hati, syiarkan kalam ilahi, kan coba sampaikan teman ilmu pengetahuan dengan singkat padat kawan yang bertemakan kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirah, pencinta syarhil Quran. Ayat tadi diawali dengan kalimat laqad kana. Kalau kita definisikan secara ilmu mantik, al-lamu lamul ibtida wa qad tuhaqqiqu li annahu al-fi'lul madhi yadullu ala taukid. Sedangkan menurut kajian ilmu balaghah, ayat tadi termasuk kalamul khabari mau'ikal. Maksudnya hadirin, ayat tadi menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikianlah penegasan Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir. Sejalan dengan ayat tadi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana mulukuhul Quran." Rasul is the walking Quran. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama generasi muda saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah. Masih ada generasi yang patut diteladani. Masih ada para pejabat yang masih bisa mengayomi. Masih ada para aparat yang peduli. Semua ini patut kita syukuri.
walaupun jumlahnya hanya sedikit sekali. Lalu apa yang kita rasakan pada saat ini? Masih banyak para pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang jahat, masih banyak para aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita sekarang mengalami krisis moneter yang bisa membuat kita menjadi keteter. Ditambah pemuda-pemudi yang teler dan generasi yang kiler. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara para generasi kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Lalu apa yang harus dilakukan generasi kita agar bangsa Indonesia bisa berjaya? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Ali Imran ayat 159. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirah, pencinta syarhil Quran. Profesor Dr. Quraisy Ab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi kita semua, yaitu pertama, Rasul bersikap lemah lembut terhadap kawan maupun lawan. Kedua, Rasul bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberikan ampunan ke setiap kesalahan. Ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Inilah cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin negaranya. Dengan berlandaskan akhlakul karimah, moral dan etika, mari kita mulai sejak dini dan mulai pada diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, jika iman dan takwa kita tanamkan kepada kader-kader generasi muda yang akan datang, kami yakin Indonesia pasti mampu merasakan nikmatnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya hadirin, jika sifat dendam yang kita tanam, maka akan lahir generasi yang demam. Jika sifat sombong yang kita gendong, maka akan lahir generasi yang suka bohong. Di kantor kerjaannya bengong sambil memikirin apa lagi yang bisa masuk kantor. Di rumah kerjaannya merangkai kata-kata manis bak mutiara di dasar laut Atlantis. Cara penyampaiannya ke masyarakat agak puitis agar yang mendengar jadi sedih dan menangis. Padahal di hatinya girang bak sekuntum mawar yang dikelilingi kumbang. Tanpa ia sadari, hidup singkat bak pohon jamur yang akhirnya mati masuk ke liang kubur. Di kubur banyak dosa yang bertabur hingga disiksa malaikat sampai hancur. Hadirin, inilah yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan syarahan kami tadi, yaitu carilah pemimpin yang bijak. Karena pemimpin yang bijak pasti memikirkan nasib bangsa dan negaranya. Dan sebelum kami mengakhiri syarahan kami, akan kami sampaikan sebuah pantun sebagai akhir perjabatan tangan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, nilai jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.